marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih. Selanjutnya, sepenuhnya ini waktu akan kita serahkan kepada Bu Yuni untuk dapat memberikan materi sebagaimana yang sudah kita tunggu bersama. Monggo Bu, dipersilahkan untuk bisa memulai kegiatan kuliah pada siang hari ini. Monggo. Baik, matur nuwun Bu Mera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami Waalaikumsalam. hormati Bapak Ibu pimpinan dari program studi ilmu keperawatan dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dan Bapak Ibu dosen dari keperawatan di Universitas Diponegoro beserta semua mahasiswa yang tentunya mahasiswa yang eh, apa namanya semuanya mahasiswa yang hebat dan juga pintar yang ada di sini semua tentunya begitu nggih. Baik, mohon maaf sebelumnya saya tadi agak terlambat join karena baru selesai kelas juga di sini jadi agak izin terlambat untuk sholat terlebih dahulu. Eh, Selanjutnya kami juga menyampaikan terima kasih atas kesempatan dan juga kepercayaan yang diberikan oleh Fakultas atau Program Studi Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro atas undangan terkait dengan bersama-sama mungkin kita berdiskusi, mungkin belajar terkait dengan karena saya kebetulan di bidang keperawatan anak, jadi kami kemarin diberikan untuk materi atau topik terkait dengan perawatan tantangan perawat anak dalam perawatan di masa depan. Oleh karena itu, izinkan mungkin saya untuk share screen terlebih dahulu, gitu nggih. Bentar, oke. Apakah sudah kelihatan? Sampun Ibu, Oke, Bu. sampun. Udah, Oh, Ibu. baik. Baik. Baik, mohon izin ya. Baik. Eh, Sebelum mungkin saya menyampaikan, mungkin terdapat hal-hal yang apa namanya yang perlu kita sebenarnya sama-sama di sini kita sharing gitu nih. Saya sharing dengan mahasiswa, saya di UNER, kemudian juga saat ini saya belajar bersama-sama diskusi dengan teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa yang ada di program studi keperawatan di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Dari materi yang disampaikan, sebenarnya ini menjadi suatu hal yang tantangan bagi kita semua, begitu ya, apalagi juga bagi mahasiswa, yang mana nanti mahasiswa ini juga menjadi suatu perawat nurse atau nurse profesional yang nantinya juga mungkin akan berada pada daerah ataupun pelayanan di area pelayanan keperawatan anak. Oleh karena itu, saya rasa materi ini menjadi suatu hal yang memang layak untuk didiskusikan, sehingga nanti menjadi suatu hal bahan ataupun mohon maaf dari tadi apa namanya karena kebanyakan tadi sudah ngomong di itu ya. Sebentar saya izin minum dulu ya Bu. Jadi Bu, Ya monggo baik. Bu, unjuk dulu. Baik, saya lanjutkan ya, Matur nuwun ya. Jadi eh, topik ini menjadi topik yang menarik juga untuk bagaimana menjadi bekal kita dan tentunya itu menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang nurse yang profesional dan juga teman-teman mahasiswa sekalian begitu ya. Sehingga karena di sini kan judulnya ada di masa depan, berarti masa depan inilah hal yang harus kita lihat dari awal. Bagaimana kita memberikan asuhan keperawatan pada anak. Oleh karena itu, pada diskusi kita pada kali ini terkait dengan outline yang akan kita diskusikan, mungkin overview terkait dengan childhood nursing atau pediatric nursing pada overview pada saat ini. Kemudian apa sebenarnya faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kesehatan anak, karena dari faktor-faktor tersebut kita bisa mengantisipasi bagaimana kita memberikan pelayanan keperawatan yang diberikan di dalam memberikan asuhan keperawatan pada anak. Kemudian sedikit review terkait dengan
prinsip-prinsip di dalam keperawatan anak itu sendiri dan masalah-masalah kesehatan pada anak itu seperti apa, karena seiring berkembangnya zaman mungkin masalah kesehatan pada anak ini memang cukup variatif gitu ya, dan itu juga nantinya bisa menjadi tantangan bagi kita sebagai perawat khususnya di area keperawatan anak untuk memberikan asuhan keperawatan yang berkualitas. Kemudian tren dan isu seperti apa di dalam area keperawatan anak mungkin juga kita diskusikan di dalam pertemuan ini, serta sebenarnya tantangan-tantangan yang harus kita hadapi dan bagaimana mengantisipasi tantangan tersebut khususnya di area pelayanan keperawatan anak kita juga akan diskusikan. Baik, baik teman-teman mahasiswa sekalian, kalau kita berbicara asuhan asuhan keperawatan anak ya, ketika kita berbicara asuhan keperawatan anak, tentunya anak itu memang adalah suatu bukan bukan individu yang merupakan individu yang unik gitu ya, dan juga bukan merupakan miniatur orang dewasa begitu. Oleh karena itu kita harus melihat dari sisi perspektif bagaimana anak itu bisa tumbuh dan berkembang ya. Kemudian karena dia punya hak untuk tumbuh dan berkembang, dan dalam proses tumbuh dan berkembang tersebut, di situ harus kita memandang satu kesatuan bahwa anak itu pastinya di bawah tanggung jawab dari orang tua. Oleh karena itu, di dalam konsep keperawatan anak, mungkin ini hanya saya review saja begitu ya, bahwa konteksnya juga pada keluarga. Oleh karena itu, di dalam kita memberikan pelayanan keperawatan anak, tentunya kita juga harus melibatkan dari keluarga. Jadi keluarga dan anak ini merupakan satu kesatuan yang utuh, dan kita juga harus melihat secara holistik apabila mungkin terjadi suatu permasalahan pada anak, bisa jadi juga akan bisa mempengaruhi adanya suatu permasalahan pada kondisi kesehatan dari keluarga itu sendiri. Kemudian oleh karena itu kita sebagai perawat juga harus bisa eh, bisa memperhatikan maksudnya apa sih yang dibutuhkan oleh anak, dan juga bagaimana dari apa yang dibutuhkan akibat adanya suatu keadaan kondisi kesehatan tersebut akan bisa dapat mempengaruhi dari bagaimana kondisi kesehatan dari anggota keluarganya. Hal-hal ini yang mungkin memang harus kita perhatikan, karena kadang kita memberikan asuhan keperawatan anak itu hanya fokus pada masalah fisik pada anak, bagaimana kondisi kesehatan anaknya nantinya bisa terpenuhi, terselesaikan, teratasi, namun kita tidak memperhatikan apakah adanya pelayanan ataupun kondisi kesehatan yang terjadi pada si anak ini juga akan mengganggu pada kondisi kesehatan dari keluarga. Kemudian sistem perawatan kesehatan di sini tadi sudah disampaikan bahwa memang pada saat ini sistem pelayanan kesehatan itu memahami keunikan dan kebutuhan dari anak. Seiring sejalan juga kita banyak melihat mungkin sarana prasarana yang memenuhi untuk bagaimana anak itu untuk tumbuh dan berkembang begitu ya. Kemudian juga apa kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan oleh keluarga terhadap bagaimana bagaimana optimalisasi dari tumbuh kembang pada anak itu sendiri. Namun kita juga bisa perhatikan bahwa anak itu mempunyai suatu nilai-nilai yang spesial, kemudian juga sensitif dan juga membutuhkan perlindungan. Seperti yang tadi, perlindungan anak di bawah tanggung jawab orang tua. Maka orang tua juga harus memberikan perlindungan pada diri anak. Orang tua juga harus memenuhi kebutuhan asah, asih, dan asuh dari orang tua tersebut, begitu ya. Sehingga anak itu bisa dapat menjalani proses kehidupannya sesuai dengan hak yang mereka harus dapatkan. Dan kita perlu pahami juga, teman-teman juga sudah belajar terkait dengan anak itu terdiri dari berbagai lifespan dari anak itu, mulai dari dia usia bayi begitu ya, kemudian toddler, kemudian prasekolah, kemudian juga usia sekolah sampai remaja. Masing-masing itu mempunyai suatu keunikan
keunikan dan juga punya suatu ciri khas dari masing-masing tahapan tersebut. Dan kita sebagai perawat tentunya harus memahami apa keunikan, kespesifikan, kekhasan dari masing-masing tahapan usia tersebut. Karena apa? Karena kalau kita tidak apa ini tidak memahami misalnya, oh pada anak toddler itu kira-kira perkembangannya seperti apa ya? Kemudian kognitifnya, misalnya perkembangan kognitifnya bagaimana ya? Nah, kalau kita mungkin sebagai perawat hanya berpikir bahwa oh ini intinya intinya penyakit anaknya bisa dapat kita rawat misalnya, tapi kita tidak pada saat proses intervensi dan lain sebagainya kita tidak memperhatikan dari kebutuhan atau perkembangan di anak tersebut, mungkin juga tidak akan efektif gitu ya untuk kita bisa melakukan intervensi tersebut. Karena misalnya pada anak usia toddler, kognitifnya masih sebatas sensorik motorik misalnya sampai pada usia 2 tahun atau 2 tahun gitu ya. Kemudian 2 tahun dia sudah masuk pada preoperasional. Masing-masing itu punya suatu deskripsi yang berbeda. Sehingga ketika kita melakukan komunikasi, tentunya kita juga perlu untuk menyesuaikan dengan karakteristik perkembangan kognitif dari si anak itu sendiri. Itu yang harus kita perlu perhatikan gitu ya. Kemudian selain anak itu memang sangat sensitif ya, maksudnya terkait dengan dibandingkan orang dewasa, pertumbuhan dari organ ataupun juga dari imunoglobulin ya, kekebalan dari diri seorang anak yang masih labil dibandingkan orang dewasa sehingga ada kesensitifan untuk mudah adanya suatu infeksi, adanya suatu kondisi kesehatan yang terganggu pada diri anak tersebut ya. Tanggap terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, kita harus tadi ini sebenarnya merupakan suatu tantangan juga untuk kita bisa bisa tanggap terhadap keadaan kemajuan ataupun adanya suatu kondisi. Misalnya sekarang karakteristik pada anak-anak mulai dari gen Z, gen alpha dan lain sebagainya, itu juga kita perlu sebagai seorang perawat juga perlu memahami berbagai karakteristik tersebut agar kita masuk misalnya memberikan suatu baik itu melakukan asuhan keperawatan baik anak sehat maupun anak sakit, kita bisa menyesuaikan dengan karakteristik dari perkembangan dari diri anak itu masing-masing gitu. Nggih. Nah, oleh karena ini merupakan kalau tadi kita harus tanggap, kita harus harus memperhatikan ya bagaimana anak itu, bagaimana perkembangan dari anak itu gitu ya. Kita juga harus bisa tanggap terhadap bagaimana kondisi dari kesehatan anak itu sendiri. Seperti kita ketahui bersama bahwa di area asuhan keperawatan anak itu ya tadi berada pada area baik itu anak sehat, anak sakit gitu ya. Yang mana pada pada kejadian suatu keadaan kesehatan pada diri si anak pastinya juga dipengaruhi oleh berbagai faktor. Adanya suatu kondisi kesehatan yang terganggu, ya pastinya ada faktor yang bisa mempengaruhi bagaimana keadaan tersebut bisa terganggu. Salah satunya misalnya kita tahu bahwa proses kehamilan, ya proses persalinan itu juga akan bisa menjadi suatu faktor predisposisi bagaimana kondisi kesehatan anak untuk saat ini. Misalnya adanya suatu permasalahan pada proses kehamilan dan berdampak pada ada tidak optimalnya pertumbuhan eh, pembentuk organ-organ akan bisa menyebabkan adanya suatu apa kejadian-kejadian misalnya adanya bawaan ataupun kondisi yang lainnya yang disebabkan karena adanya suatu permasalahan pada keadaan kondisi kehamilan dari ibunya. Nah, pasti itu juga akan bisa mempengaruhi adanya kondisi kesehatan pada diri keluarga atau di dalam keluarga tersebut. Karena kita tahu dalam konsep keperawatan anak ini juga disampaikan bahwa anak yang sakit
keluarga juga ikut sakit gitu ya. Sehingga hal itu juga akan bisa mempengaruhi bagaimana sistem yang ada di keluarga tersebut. Nah, dan juga itu juga akan juga dipengaruhi dan akan berdampak pada adanya sosial ekonomik pada situasi yang ada di dalam keluarga itu sendiri. Misalnya anaknya dalam keadaan sekarang kondisi kesehatan, kondisi penyakit kronis misalnya ya, di mana kita tahu bahwa anak dengan keadaan kondisi penyakit kronis ini membutuhkan pengobatan, membutuhkan perawatan yang lama, sehingga akan bisa mempengaruhi bagaimana fungsi dan peran dari keluarga itu sendiri. Yang sebelumnya mungkin ibunya bekerja, tapi karena harus merawat anaknya, misalnya ya, harus menjaga anaknya di rumah sakit, akhirnya ibunya resign, tidak bekerja kembali. Nah, itu juga akan bisa mempengaruhi bagaimana peran dan fungsi di dalam keluarga itu sendiri. Dan itu juga akan berdampak juga terhadap, ya karena dari sisi psikologis ataupun dari sisi psikososial dari keluarga tersebut juga akan berdampak juga pada dari sisi psikososial pada anak. Jadi itu yang harus kita perhatikan dari faktor-faktor tersebut. Selain itu juga faktor lingkungan ya. Jadi tidak hanya di dalam sistem keluarga kecil tersebut, tapi juga ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi bagaimana kondisi kesehatan anak ini eh, apa dalam keadaan kondisi normal ataupun kondisi sehat ataupun kondisi sakit ya pastinya harus adanya dukungan dari lingkungan sosial ya, dukungan dari eksternal dari keluarga tersebut itu juga penting untuk bisa mengoptimalisasi bagaimana anak ini tumbuh sehat dan berkembang dengan baik. Tentunya juga pelayanan dari fasilitas fasilitas pelayanan kesehatan ya yang mana juga misalnya pelayanan imunisasi gitu ya, mudah untuk mendapatkan pelayanan imunisasi atau mudah untuk mendapatkan pelayanan-pelayanan yang lain yang dalam melakukan stimulasi dari diri anak tersebut. Ya, misalnya tidak di rumah, maksudnya stimulasi, misalnya stimulasi untuk perkembangan anak itu tidak hanya di rumah, tapi bisa mungkin di lingkungan yang ada di sekitar, difasilitasi untuk bisa mengoptimalkan bagaimana anak itu bisa tumbuh dan berkembang ya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana perawatan anak tersebut dari aspek faktor sosial dan juga faktor profesional. Jadi pada faktor sosial di sini ya, jadi memang kita harus bisa memahami sehingga tantangan-tantangan tersebut sebenarnya bisa kita antisipasi. Adanya tantangan di dalam memberikan perawatan pada asuhan perawatan anak itu tentunya dengan memperhatikan faktor-faktor ini kita bisa dapat mengantisipasi apa sebenarnya hambatan yang mungkin akan menjadi suatu hal tantangan yang harus kita antisipasi begitu ya. Seperti misalnya sikap terhadap anak-anak. Jadi saat ini banyak kekerasan ya, kekerasan baik itu di dalam rumah tangga atau kekerasan di publik pada diri anak-anak itu banyak sekali terjadi. Seiring dengan ya meningkatnya perkembangan zaman ataupun adanya juga kasus-kasus bullying gitu ya ataupun kasus-kasus yang saat ini kita bisa ketahui bersama ya teman-teman mungkin anak SMP sudah apa namanya bunuh diri dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan suatu dampak ya, dampak dari adanya perkembangan zaman yang terjadi dan mungkin juga dampak terjadi adanya suatu permasalahan-permasalahan yang mungkin dimulai dari keluarga begitu ya yang akan berdampak pada bagaimana anak itu berkembang. Kemudian kita ketahui bersama bahwa kebanyakan memang adanya suatu permasalahan-permasalahan dari kondisi kesehatan pada anak khususnya terkait dengan masalah nutrisi, itu banyak terjadi pada keluarga dengan menengah ke bawah gitu ya. Jadi misalnya sekarang banyak juga stunting, sebenarnya tidak hanya pada keluarga menengah ke bawah, cuman lebih banyak kalau saat ini dari pengamatan yang saya lakukan melalui penelitian yang ada, memang dan juga berdasarkan penelitian-penelitian yang ada bahwa anak-anak dengan gangguan malnutrisi di dalamnya ada stunting itu lebih banyak dengan keluarga yang menengah ke bawah. Karena pastinya kita ya secara secara ini ya secara rasional bisa jadi karena adanya pemenuhan kebutuhan nutrisi yang mungkin terganggu di dalam keluarga tersebut
akan bisa mempengaruhi bagaimana anak itu terpenuhinya kebutuhan nutrisi dari si anak tersebut ya. Selain itu juga saat ini permasalahan tidak hanya pada nutrisi yang kurang gitu ya. Adanya obesitas itu termasuk adanya obesitas ini juga merupakan suatu klasifikasi juga dari malnutrisi, yaitu kelebihan dari berat badan. Ini sebagai dampak adanya konsumerisme ya, jadi adanya suatu apa penggunaan ataupun konsumsi yang berlebih ya, yang mungkin itu juga menjadi suatu hal yang terjadi pada saat ini gitu. Banyak anak yang usia-usia sekolah itu sudah mengalami obesitas itu sebagai suatu dampak adanya penyediaan makan instan yang sudah banyak gitu ya. Kemudian juga banyak apa ini namanya ya tadi resto-resto instan yang bisa yang mungkin itu menjadi suatu apa ya suatu kesenangan juga bagi anak-anak untuk membeli dan lain sebagainya. Jadi konsumerisme yang juga akan bisa berdampak terhadap kondisi kesehatan dari si anak tersebut. Kemudian kenapa dengan ibu full time gitu ya? Saya rasa eh, ini bisa dikaitkan dengan adanya suatu stimulus ya, stimulasi. Dan saya rasa juga tidak selalu ibu bekerja full time tersebut itu juga akan bisa berdampak negatif pada diri si anak tersebut apabila ibu itu bisa menempatkan diri dan bisa tahu bagaimana memantau anak itu bisa tumbuh dan berkembang ya. Jadi harus di sini juga perlu di edukasi gitu ya pada ibu-ibu yang bekerja. Mungkin kalau ibu-ibu yang bekerja itu adalah perawat ya pastinya mungkin sudah paham apa yang harus dilakukan gitu di dalam memantau bagaimana anak itu tumbuh dan berkembang, bagaimana apa meminimalkan meminimalkan adanya eh, gangguan ataupun kondisi kesehatan yang terganggu pada anak tersebut gitu ya. Tapi maka di sini adalah peran dari petugas kesehatan juga untuk bisa memberikan banyak sosialisasi atau edukasi apa-apa saja yang harus dilakukan pada ibu-ibu yang bekerja ketika harus meninggalkan putra-putrinya ya untuk sebenarnya tetap dapat memberikan stimulasi ataupun bisa memantau bagaimana kondisi kesehatan dari si anak itu sendiri ya. Kemudian perawatan kesehatan. Jadi di sini adanya perubahan dalam dan meningkatnya layanan kesehatan itu juga menjadi suatu dampak yang positif juga sebenarnya untuk meningkatkan layanan kesehatan ini ketika sistem perawatan kesehatan itu lebih terpadu itu akan memudahkan bagaimana keluarga dengan anak keluarga dengan yang mempunyai anak tersebut untuk dapat mencari layanan kesehatan untuk dapat memantau bagaimana anak itu apakah tumbuh dan berkembang dengan optimal. Nah, itu yang harus bisa kita antisipasi dari beberapa faktor sosial yang mungkin akan bisa mempengaruhi kondisi kesehatan dari si anak tersebut. Profesional faktor ini dari sisi sumber daya, gitu ya, sumber daya tenaga kesehatan yang sebagai pemberi layanan di dalam asuhan keperawatan anak ya. Jadi eh, proses dari profesionalisme itu juga membutuhkan suatu proses pembelajaran dan juga proses pengalaman yang mungkin ini juga akan berdampak pada bagaimana tenaga kesehatan itu memberikan pelayanan yang berkualitas pada anak, baik itu dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit. Sehingga di sini juga harus perlu kita antisipasi bagaimana kita menjalankan peran kita sebagai perawat, menjalankan eh, peran kita menyesuaikan dengan standar kompetensi yang memang sesuai dengan proses profesionalisme yang sudah kita dapatkan melalui pendidikan formal ataupun pendidikan informal yang kita dapatkan dan bisa kita lakukan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dalam melakukan asuhan perawatan pada anak ya. Jadi ada bagaimana implementasi dari praktek keperawatan sesuai dengan standar keperawatan itu juga menjadi suatu faktor-faktor yang mungkin adanya meningkatnya perkembangan ilmu itu juga akan bisa kita terapkan mungkin dengan berbasis pada evidence base yang mungkin ditemukan di dalam pelayanan-pelayanan yang dilakukan itu juga akan bisa mengembangkan dan berkontribusi di dalam
pengembangan pelayanan di asuhan keperawatan pada anak. Ini beberapa prinsip ya, jadi prinsip di dalam area keperawatan anak itu yang harus kita antisipasi juga dan yang harus dimiliki karena ketika kita menghadapi suatu tantangan-tantangan di dalam pelayanan perawatan pada anak, tentunya kita harus paham sebenarnya anak-anak itu apa sih yang dibutuhkan, gitu ya. Apa sih yang karakteristik seperti apa pada anak dengan keadaan yang mungkin kondisi kesehatan yang memang perlu diberikan pelayanan tersebut ya. Jadi secara prinsip bahwa di dalam area keperawatan anak ataupun dalam memberikan pelayanan keperawatan anak, kita harus menghormati apa sih sebenarnya kebutuhan dari anak tersebut dan juga anak kita tahu dia masih ada suatu ketergantungan ya. Jadi ketergantungan dari diri seseorang anak tersebut dan ketergantungan itu disesuaikan juga dengan tadi yang saya sampaikan adanya eh, perkembangan ya. Jadi perkembangan yang dimiliki oleh anak tersebut. Ya, jadi kita harus menghormati adanya kebutuhan untuk mungkin saja ada suatu hambatan-hambatan bagaimana anak itu menjalani proses untuk tumbuh dan berkembang tersebut sehingga kita perlu harus mengantisipasi hal tersebut. Kemudian kita juga perlu menyadari bahwa kebutuhan anak itu juga tentunya eh, eh, bisa saja akan mengalami suatu perubahan ataupun penurunan dari apa yang terjadi terhadap dirinya dan juga akan berdampak pada eh, perkembangan dari si anak tersebut, begitu ya. Sehingga adanya eh, suatu regresi juga, maksudnya kembali lagi. Jadi harus memahami bahwa bisa jadi anak itu yang sebelumnya sudah bisa berlari, tapi adanya sesuatu keadaan kondisi kesehatan yang tidak baik atau kondisi kesehatan terganggu, itu akan juga menyebabkan kondisi yang kembali ya, atau regresi kembali lagi pada tahapan perkembangan sebelumnya. Dan itu juga hal-hal yang harus kita sadari juga dalam bagaimana memenuhi kebutuhan dengan keadaan kondisi tersebut. Kemudian kita juga perlu untuk bisa merekatkan gitu ya, adanya bagaimana hubungan antara anak dengan keluarga. Ya misalnya saat ini kan banyak juga permasalahan-permasalahan psikososial ya, jadi psikososial yang terjadi pada diri anak yang mungkin tadi sudah saya sampaikan gitu. Jadi oleh karena itu bagaimana menjaga keutuhan atau menjaga kesatuan dari anak dan keluarga dan tentunya kita harus memvalidasi bagaimana keluarga memberikan memenuhi kebutuhan dasar dari seseorang anak tersebut sehingga orang tua juga harus paham apa yang harus dilakukan oleh orang tua terhadap bagaimana anak itu bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Kemudian ini juga menyadari bahwa perasaan dari anak satu dengan anak lain dan juga kesiapan untuk merespon terhadap adanya sumber-sumber kekuatan yang mungkin itu menjadi suatu mekanisme coping dari diri si anak tersebut untuk mendukung adanya dukungan emosional. Jadi bisa jadi apalagi misalnya anak yang ditinggal oleh orang tuanya misalnya ya tentunya juga akan berdampak bagaimana dia tumbuh pada saat ini misalnya sehingga di sini perlu untuk eh, apa perlu perlu untuk bisa memberikan mengklarifikasi ataupun mencari siapa personal ataupun kontak person yang mungkin memang dapat menggantikan dari orang tua tersebut ataupun juga saya rasa sekarang juga ada untuk lembaga sosial yang bisa untuk tetap memberikan suatu pemenuhan kebutuhan ya meskipun ada keterbatasan-keterbatasan yang ada tapi dari lembaga-lembaga sosial itu banyak juga yang misalnya anak ini ditinggal oleh orang tuanya terus bagaimana terkait dengan kebutuhan yang dilakukan ataupun bisa juga bekerja sama dengan keluarga misalnya untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar dari si anak tersebut ya. Kemudian prinsip yang lain bahwa kita juga harus memahami dampak dari adanya karena anak-anak itu tadi yang
di awal sudah saya sampaikan bahwa anak itu sensitif gitu ya, sehingga kita perlu untuk apa namanya mengantisipasi adanya ketidaknyamanan yang biasanya terjadi pada diri seseorang anak tersebut, sehingga ketika hal itu bisa kita selesaikan dengan baik, tentunya juga akan bisa ya dengan beberapa teknik pendekatan yang mungkin disesuaikan tadi dengan bagaimana anak itu eh, berkembang gitu ya, sehingga nantinya juga akan bisa mempengaruhi meningkatkan kenyamanan yang dimiliki oleh si anak tersebut. Kemudian kita tahu bahwa dunia anak itu adalah dunia bermain gitu ya. Sehingga kita perlu memfasilitasi ketika kita melakukan asuhan perawatan pada anak juga perlu mengantisipasi adanya kebutuhan untuk bermain. Meskipun dia dalam keadaan sakit gitu ya. Jadi meskipun dia dalam keadaan sakit pun eh, kita di dalam memberikan intervensi gunakan aktivitas untuk bagaimana menstimulasi perkembangan anak tentunya melalui bermain, tentunya juga dengan menerapkan atraumatic care gitu yang dapat bisa memberikan suatu aktivitas dan bisa mempengaruhi adanya perkembangan dari diri si anak tersebut dalam tadi memenuhi dan mengoptimalkan tahap-tahap perkembangan dari si anak tersebut. Ya, jadi itu ya beberapa prinsip dari perawatan. Ada prinsip ketika kita memahami dari kondisi seseorang anak itu sendiri ya. Kemudian seiring dengan perkembangan ilmu, perkembangan teknologi ya, untuk saat ini memang pemberian keperawatan pada anak eh, beberapa konsep terkait dengan bagaimana bagaimana asuhan keperawatan pada anak itu bisa dilakukan dengan baik ya. Tentunya pada saat ini memang fokus adanya perawatan yang difokuskan sebagai karena kita tahu bahwa adanya peningkatan ataupun angka kejadian mortality dan morbidity yang juga tinggi sehingga pada kasus di anak sehingga itu juga akan bisa mempengaruhi dan itu menjadi suatu tantangan bagi perawat anak untuk dapat meminimalkan adanya angka kematian pada bayi gitu ya yang juga spesifik juga ada kaitannya juga dengan bagaimana perawatan pada ibu ya untuk bisa meminimalkan adanya kematian pada bayi itu sendiri. Sehingga upaya-upaya hal tersebut juga harus dapat dicegah untuk meningkatnya meluasnya berbagai penyakit yang ada. Kemudian juga memfasilitasi karena kita tahu anak itu punya hak untuk tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, di dalam memberikan pelayanan keperawatan anak, misalnya pada saat kita memberikan asuhan keperawatan pada anak, tidak hanya fokus pada masalah fisik yang ditemui dari keadaan kondisi kesehatan terganggunya tersebut, tapi juga kita harus bisa mengeksplorasi apakah ada permasalahan perkembangan ya yang terjadi pada diri seseorang anak tersebut. Karena kalau kita tidak mengantisipasi hal tersebut, itu juga akan tadi akhirnya masalah fisiknya terpenuhi, tapi ternyata ada suatu masalah perkembangan yang tidak terpenuhi pada seseorang anak tersebut ya. Kemudian eh, seorang perawat juga harus bisa mengobservasi adanya status kesehatan pada diri si anak dan juga harus ya pastinya ketika kita memahami karakteristik dari anak, kita bisa tahu apa kekuatan dan juga kelemahan dari si anak tersebut gitu ya. Apa yang kurang, apa yang sudah advance dimiliki oleh seseorang anak tersebut gitu. Kemudian bagaimana penggunaan mekanisme coping ya tentunya harus menyesuaikan dengan usia ya. Jadi usia dari anak tersebut karena kita tahu dan mungkin teman-teman juga sudah belajar bahwa masing-masing tahapan usia itu mempunyai suatu perkembangan deskripsi perkembangan yang berbeda-beda sesuai dengan tahapan usianya. Dan tentunya ya pastilah empati harus harus tetap dijalankan ya dan tentunya juga kita harus sabar juga dan juga ya kadang ketika kita di anak-anak itu banyak yang nangis gitu ya. Ya mungkin juga akan bisa mengganggu kondisi dari diri kita sebagai perawat. Tapi kita tetap harus menjaga emosi ya, agar menjaga emosi agar tidak
mengurangi kualitas dari asuhan keperawatan yang kita berikan tersebut ya. Jadi tidak jarang mungkin pada saat kita nanti atau teman-teman pada saat mungkin praktek di rumah sakit khususnya di ruang anak yang satunya nangis, satunya nangis, satunya nangis gitu. Mungkin itu akan juga bisa mengganggu secara psikologis. Tapi kita harus profesional bahwa kita harus memahami bahwa ya memang kondisi dari kesehatan anak itu seperti itu. Apalagi misalnya pada orang tua kasus pada pasien kritis atau di gitu ya itu kan juga pastinya ya secara emosi mungkin kita juga terlibat tapi pastikan bahwa kita tetap harus empati di dalam memberikan asuhan keperawatan anak tersebut. Nah, ini beberapa konsep yang berhubungan dengan bagaimana kita memberikan perawatan pada anak dan bagaimana peran perawat itu sendiri ya. Pastinya peran perawat di sini ada edukasi, ada advokasi dan juga sebagai apa edukator, advokator dan juga promotor atau promosi kesehatan dan itu tentunya juga dikaitkan dengan bagaimana kita memberikan perawatan pada si anak itu sendiri ya. Jadi memberikan hal promosi, pencegahan, dan juga mempertahankan kesehatan dan memulihkan kesehatan yang terjadi dari diri anak tersebut. Nah, ini beberapa perubahan peran yang ada pada bagaimana kita memberikan perawatan gitu ya. Jadi di sini ya tentunya ya pastinya perubahan ya sebenarnya perannya tetap sama, cuman bagaimana kita bisa apa misalnya sebagai caregiver bagaimana kita bisa memahami melakukan intervensi keperawatan menyesuaikan dengan karena kalau pada di anak-anak itu kan mungkin kita harus spesifik pada individual care plan ya. Jadi maksudnya memberikan implementasi sesuai dengan karakteristik dari anak. Misalnya ketika kita eh, melakukan atau mengimplementasikan masalah dengan masa apa mengimplementasikan tindakan keperawatan dengan masalah anak penurunan cardiac output misalnya di mana sesuai dengan standar care plan yang ada bahwa pada anak dengan penurunan cardiac output ya dalam standar care plan tersebut kita harus mengajarkan ataupun kita harus memberikan edukasi kepada orang tua untuk tidak agar anaknya tidak beraktivitas terlalu banyak. Nah, sekarang kita bisa pahami bahwa anak-anak itu kan pastinya banyak aktivitas ya. Jadi karena dia kan memang waktunya untuk bermain. Nah, bagaimana kita bisa memberikan suatu tindakan yang tepat ya dengan keadaan kondisi si anak tersebut ya dengan implementasi yang akan kita lakukan tersebut gitu ya. Jadi di situ kita perlu untuk mengedukasi ya memberikan asuhan keperawatan tersebut menyesuaikan dengan individual care plan ini misalnya pasiennya eh, usianya bayi misalnya terus bagaimana kita menerapkan implementasi untuk adanya meminimalkan adanya eh, apa tadi meminimalkan adanya aktivitas fisik yang berat misalnya ya jadi kalau pada orang dewasa mungkin kita bisa menyampaikan Bapak harus istirahat atau Ibu harus istirahat, jadi tidak boleh banyak jalan misalnya. Tapi kalau pada anak-anak bagaimana kita bisa mengimplementasikan hal tersebut ya dengan berbagai karakteristik kognitif. Ya, jadi kita perlu melakukan edukasi kepada orang tuanya misalnya, kemudian kita perlu juga untuk apa ini apa namanya menginformasikan ibu nanti agar bisa menjaga ya agar putranya tidak banyak melakukan aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik itu seperti misalnya menangis. Nah, oleh karena itu nanti harus dijadwal ya Bu ya, karena anak menangis itu kan pastinya ada suatu keadaan yang tidak nyaman. Maka dari itu mungkin Ibu setiap 2 jam sekali silakan bisa melihat popok mungkin popoknya basah. Nah, itu yang perlu diganti. Jangan sampai nanti terlalu basah anaknya tidak nyaman akhirnya nangis. Karena kalau nangis nanti akan bisa mengganggu kebutuhan oksigen yang ada pada saat ini dengan kondisi anak ibu pada saat ini. Nah, itu yang perlu harus kita pahami begitu ya. Jadi di situ eh, individual care plan yang harus kita lakukan menyesuaikan dengan kondisi dari si anak pada perawatan anak itu sangat penting untuk diperhatikan. Jadi tidak menyamakan semua standar care plan yang memang ada pada
pada standar intervensi yang ada begitu ya, tapi kita juga menyesuaikan juga mengimplementasikan dengan karakteristik usia dari si anak tersebut ya. Kemudian juga beberapa peran dari sekarang banyak juga spesialis dari keperawatan anak dan mungkin itu menyesuaikan juga dengan berbagai kompetensi, kompetensi yang memang menjadi area kompetensi dari lebih spesifik ya. Jadi kondisi intervensi-intervensi dari area pelayanan yang bisa dilakukan oleh seorang spesialis keperawatan anak itu lebih spesifik untuk apa yang kebutuhan-kebutuhan secara spesifik yang dibutuhkan oleh anak beserta keluarganya. Kemudian, nah ini dikatakan bagaimana seorang perawat anak itu dikatakan mempunyai suatu kualitas yang baik, ya tentunya baik. Misalnya di sini harus menjadi good observer. Jadi maksudnya tadi memahami karakteristik ya. Jadi memahami karakteristik anak. Ketika kita paham oh, anak ini usia toddler, berarti saya harus melakukan pendekatan dengan komunikasi. Dan itu memang menjadi tantangan bagi kita untuk memahami berbagai karakteristik. Beda kalau perawat mungkin di ruangan medical bedah, di ruangan dewasa ya. Pastinya ketika ngomong ya disadari, atau ketika kita ngomong mungkin kita akan ditanggapi gitu. Maksudnya direspon oleh pasien tersebut. Tapi ketika di anak-anak kita melihat, oh ini anak bayi, oh ini anak toddler, oh anak toddler tuh begini, oh anak bayi itu anak usia sekolah itu seperti ini, oh anak remaja itu seperti ini. Jadi kita perlu memahami karakteristik tersebut untuk bisa memberikan suatu perawatan yang berkualitas ya, tentunya dengan kejujuran ya, kemudian apa namanya kejujuran dan juga bisa dipercaya misalnya itu yang karena misalnya pada anak bayi ya. Jadi pada anak bayi itu kekonsistenan dari perawatan itu menjadi suatu hal yang meminimalkan adanya stranger anxietas atau kecemasan karena ketakutan pada diri si anak tersebut gitu ya. Karena apa? Karena dengan konsisten misalnya, oh ini yang merawat gitu ya. Kemudian dia yang memberikan perawatan. Karena kan anak bayi itu kan melihat dari dengan sensorik motoriknya dia tahu oh ini orang ini dan lain sebagainya. Meskipun dia tidak bisa ngomong, maksudnya belum bisa memberikan omongan secara verbal ya. Kemudian tadi simpatik atau baik hati, kemudian sabar, kemudian nah, karena kalau berhadapan dengan anak tidak sabar, nah itu pastinya juga anaknya takut, kemudian akhirnya tidak tidak terselesaikan gitu ya. Maksudnya tujuannya tidak tercapai dalam intervensi yang kita lakukan tersebut, begitu. Itu yang perlu untuk kita perhatikan. Kemudian tentunya ya sebagai perawat anak yang baik ya pastinya ini ya apa namanya maulah bekerja dengan maksudnya mau bekerja dengan anak-anak itu maksudnya mau mau bersama-sama dengan anak-anak. Jadi tahu bahwa apa yang di hadapan kita itu adalah anak-anak yang dengan berbagai kesensitifannya yang terjadi pada diri si anak tersebut ya. Kemudian juga interested in family care. Jadi karena tadi saya katakan bahwa asuhan keperawatan anak itu konteksnya adalah keluarga. Jadi kita tidak hanya menangani ketika anak sakit mungkin tidak menangani pada bagaimana kondisi dari sakit anaknya tersebut, tapi kita eh, perlu untuk ini ya, apa namanya, perlu juga untuk bisa memahami karakteristik dari keluarga. Ya, jadi bagaimana kita, karena tadi anaknya sakit, keluarganya juga ikut sakit, berarti kita perlu untuk bisa memperhatikan apakah terjadi suatu keadaan kondisi yang terganggu pada keluarga akibat dari keadaan kondisi dari si anaknya ya. Kemudian juga bagaimana kita memberikan edukasi ya tidak hanya pada anak tapi juga pada keluarga. Nah, dalam memberikan edukasi ini tantangannya juga tadi bahwa kita perlu untuk agar mudah untuk apa ya mudah untuk diterima kita sesuaikan ketika kita memberikan edukasi perilaku hidup bersih dan sehat pada remaja mungkin agak berbeda ketika kita melakukan edukasi perilaku hidup sehat perilaku hidup bersih dan sehat pada anak toddler misalnya ya. Jadi itu hal-hal yang memang menjadi suatu tantangan bagaimana kita berhadapan dengan anak-anak yang memang harus kita atasi agar apa yang perawatan yang berkualitas itu bisa dapat tercapai dengan sebaik-baiknya.
Nah, ini beberapa masalah-masalah kesehatan yang biasanya terjadi pada anak, dan saya tidak membahas satu-satu, jadi yang banyak memang bayi berat badan lahir rendah, malnutrisi ini menjadi suatu hal yang pada saat ini apalagi stunting ya, jadi banyak hal yang memang harus kita dalami terkait dengan masalah-masalah khususnya masalah malnutrisi pada anak. Karena pastinya ketika anak itu terjadi malnutrisi, itu akan juga berdampak pada suatu keadaan atau kondisi yang lainnya pada diri si anak, tidak pada bagaimana dia tumbuhnya begitu ya, tapi juga bagaimana anak itu eh, berkembang karena pastinya ketika nutrisinya terganggu juga akan bisa mengganggu pada perkembangan si anak. Begitu juga untuk infeksi ya. Jadi infeksi di sini ya karena seringnya tadi ya karena adanya kekebalan diri pada si anak yang belum stabil mungkin menjadi suatu hal adanya infeksi yang eh, mungkin hadir ataupun menyerang pada diri seseorang anak tersebut dan juga akan juga berdampak pada suatu keadaan ke pertumbuhan anaknya ataupun perkembangan pada anaknya. Kemudian kegawat daruratan yang saat ini banyak terjadi adanya suatu keracunan ataupun kecelakaan yang terjadi pada diri si anak, khususnya keracunan ini banyak juga pada anak-anak toddler mungkin karena dia adanya eksplorasi ini ya eksplorasi lingkungan yang sangat tinggi mungkin sehingga dia apapun dengan kognitif yang masih eh, belum belum sempurna seperti usia-usia sekolah misalnya itu juga akan bisa menjadi suatu hal yang mungkin keadaan keracunan ini banyak terjadi pada anak-anak usia toddler. Nah, ini juga perilaku, gangguan perilaku yang tadi sudah saya sampaikan, berkembangnya zaman saat ini di mana banyaknya masalah-masalah psikososial yang terjadi yang mungkin dimulai dari masalah-masalah yang ada di keluarga gitu ya. Kemudian juga beberapa waktu yang lalu misalnya saya mendengar mungkin di berita bahwa oh ini kehilangan anak misalnya ya. Kehilangan anaknya usia 12 tahun. Itu kan masih usia SD ya. Ternyata apa setelah ditelusuri sebelumnya terjadi percekcokan misalnya antara anaknya dengan bapaknya misalnya. Nah, dan itu yang masalah-masalah ini juga akan bisa mengganggu bagaimana anak itu tumbuh dan berkembang. Ya, ternyata setelah di disebar informasi tersebut didapatkan bahwa anaknya ada di jalanan misalnya. Nah, itu akan bisa mempengaruhi. Jadi itu yang hal-hal seperti itu. Karena labilnya sekarang itu memang anak-anak itu agak labil ya, labil dari sisi karakteristik dari perkembangan ataupun genset ya genset yang saat ini yang mungkin dia lebih fokus pada adanya suatu perkembangan teknologi gitu ya, dengan adanya teknologi yang memudahkan bagi dirinya untuk dia melakukan sesuatu apapun sehingga saya rasa adanya kurangnya komunikasi ya kurangnya komunikasi itu juga akan bisa berdampak pada adanya suatu masalah-masalah perilaku yang terjadi pada diri si anak tersebut. Oleh karena itu, tenaga kesehatan dalam hal ini bagaimana perawat anak memberikan edukasi kepada orang tua di dalam memberikan solusi atau alternatif parenting yang bisa dilakukan kepada orang tua ataupun pola asuh yang efektif yang bisa dilakukan dari orang tua ke anaknya ya sehingga tidak terjadi suatu adanya masalah-masalah gangguan perilaku yang terjadi pada diri si anak tersebut. Jadi itu yang perlu untuk diperhatikan ya. Baik. Jadi itu ya sampai tadi masalah-masalah jadi overview terkait dengan eh, bagaimana kesehatan kondisi kesehatan ataupun prinsip-prinsip yang harus kita pahami terhadap ketika kita memberikan layanan ataupun asuhan keperawatan pada anak ya. Oke, baik. Kemudian sampai pada isu ya. Jadi tren dan isu yang ada di dalam keperawatan anak tentunya berdasar pada adanya suatu permasalahan-permasalahan ataupun kondisi ya. Permasalahan atau kondisi yang saat ini terjadi sehingga adanya isu tersebut isu yang ada di area keperawatan anak di sini adalah ya tadi terbatasnya jumlah perawat anak ya. Jadi terutama pada perawat anak home care ya. Dan ini karena apa? Karena kadang terbatasnya perawat yang bergerak di home care dalam pelayanan perawatan anak itu juga akan bisa memudahkan angka kembalinya gitu ya. Jadi angka
angka kembali perawatan tersebut balik ke rumah sakit. Dan itu juga akan berdampak pada adanya dampak hospitalisasi. Karena kita tahu bahwa ketika anak itu ketika anak itu di rumah sakit pasti ada suatu kehilangan kendali ya. Yang sebelumnya kalau di rumah dia bisa untuk main-mainan dan lain sebagainya. Ketika dia harus di rumah sakit mungkin adanya keterbatasan-keterbatasan yang ada berdasarkan adanya kebijakan yang ada di rumah sakit tersebut itu juga akan bisa berdampak pada apa dampak hospitalisasi itu sendiri ya. Tidak hanya mungkin pada berdampak pada fisik, tapi pada psikologis dari diri si anak itu sendiri. Kemudian juga terbatasnya jumlah perawat anak ini pun juga apa juga akan berdampak juga terhadap bagaimana pelayanan yang diberikan ya, kualitas pelayanan yang diberikan. Maksudnya eh, ya pastinya banyak sekarang untuk pelatihan-pelatihan yang mengarah pada meningkatkan keterampilan pada asuhan keperawatan anak gitu. Cuman kadang rotasi dari perawat anak misalnya itu bisa kebijakan saat ini tidak bisa jadi di suatu rumah sakit mungkin setelah dia banyak belajar di ruangan anak ternyata dirotasi pada ruangan yang lain sehingga datang lagi misalnya perawat yang mungkin sebelumnya di ruangan dewasa misalnya. Sebenarnya kalau dari prinsip melakukan asuhan keperawatan sih sama aja begitu. Cuman ketika kita menghadapi anak-anak, mungkin agak berbeda ketika kita menghadapi orang dewasa, sehingga membutuhkan suatu pengalaman yang memang itu harus terjadi gitu ya. Kemudian isu yang lain adalah perubahan ekonomi ini juga akan bisa mengganggu, maksudnya mempengaruhi bagaimana pemberian perawatan kesehatan pada anak. Tadi yang saya katakan mungkin sebelumnya eh, keluarga tersebut mampu di dalam memberikan pelayanan, tapi karena lamanya proses pengobatan akhirnya juga berdampak pada keutuhan sistem yang peran dan fungsi yang ada di dalam keluarga itu sendiri ya. Kemudian juga akan berdampak juga pada adanya perubahan peran dan juga perubahan ekonomi yang ada di dalam keluarga. Kemudian pertimbangan etik dalam penelitian atau riset di area pediatrik nursing yang berdampak pada tindakan-tindakan klinis yang diberikan, misalnya kurangnya kurangnya studi literatur atau studi penelitian yang menggunakan responden anak atau bayi atau remaja, sehingga indikasi hasil penelitian dari studi orang dewasa sering diterapkan pada kondisi anak dalam implementasi praktek klinik. Ya karena memang mungkin ya sebenarnya kan kalau kita kondisi kesehatan ataupun kondisi penyakit pada diri anak itu perjalanan penyakitnya sama ya. Misalnya dia dengan masalah gangguan pernafasan, ya sama. Bagaimana mengatasi gangguan pernafasan pada orang dewasa sama pada anak-anak itu adalah sama. Cuman bagaimana tadi kita melakukan pendekatan, ya. Bagaimana kita melakukan tadi individual care plan yang tadi sudah saya contohkan gitu ya. Jadi hal itu yang karena karena memang ya tadi evidence practice-nya yang melalui penelusuran-penelusuran itu mungkin masih sedikit untuk bisa dilakukan dan itu juga akan berdampak juga bagaimana kita memberikan suatu eh, pengembangan keperawatan atau pengembangan asuhan keperawatan pada anak ya. Kemudian kurangnya penelitian yang menggunakan etnis budaya dan peserta yang bervariasi. Jadi aspek budaya ini menjadi suatu hal yang memang bisa mempengaruhi adanya permasalahan kondisi kesehatan pada diri seseorang anak. Oleh karena itu, penelitian-penelitian yang ada kaitannya dengan budaya itu menjadi suatu hal yang sangat penting ya. Menjadi hal yang sangat penting atau menjadi suatu tantangan juga bagi kita sebagai perawat anak untuk menemukan suatu intervensi-intervensi berbasis budaya dengan menyesuaikan karakteristik budaya yang dimiliki oleh keluarga yang memiliki anak. Mungkin itu juga menjadi suatu hal yang penting untuk bisa kita perhatikan ya. Kemudian meningkatnya jumlah kasus penyakit kronis ya sehingga meningkatnya juga adanya
apa keberlanjutan untuk perawatan yang harus dilakukan, sehingga di sini pelayanan atau sarana prasarana yang ada baik itu di rumah sakit, di rumah dan di sekolah itu juga harus lebih diperhatikan ya. Penyakit-penyakit kronis misalnya anak-anak dengan kanker gitu ya. Yang mana anak-anak dengan kanker mungkin memiliki apa ini eh, memiliki pengobatan yang lama gitu ya. Jadi dengan adanya pengobatan yang lama pada anak-anak dengan kanker tersebut itu juga akan berdampak pada anak misalnya dia waktunya untuk bersekolah misalnya. Jadi harus difasilitasi jangan sampai nanti ketika anak kanker ini harus dirawat misalnya di rumah sakit, kemudian ya pastilah dia tidak bisa sekolah. Cuman bukan berarti dia tidak bisa menerima pembelajaran gitu ya. Maksud saya tidak bisa dia masih punya hak untuk dia tumbuh dan berkembang tadi salah satunya menerima pembelajaran, menerima informasi terkait dengan hal apa yang ingin dia pelajari misalnya. Tetap aja dia harus bisa mungkin bukan harus ya tapi bisa diajarkan untuk bagaimana menghitung, bagaimana membaca, di mana ya pada saat dia diberikan pelayanan di rumah sakit ataupun di home care ataupun di yang lain ya atau di sekolah misalnya. Jadi kita perlu untuk memberikan bagaimana modifikasi memberikan asuhan keperawatan ya memberikan komunikasi pada anak dalam keadaan kondisi penyakit kronis untuk tetap menerima pembelajaran yang memang seharusnya dia terima pada saat anak itu dalam perawatan ya sehingga dia tidak merasa meskipun dia tidak sama teman-temannya belajar tapi tentunya juga harus difasilitasi dan saya yakin juga sama di Semarang. Kalau di Surabaya itu juga ada LSM yang kalau di rumah sakit dia datang setiap minggu gitu ya, setiap minggu untuk memberikan pembelajaran ataupun sebagai pendampingan dan itu sebenarnya bisa kita upayakan untuk menjadi suatu apa ini suatu program yang bisa meningkatkan bagaimana anak itu tetap anak itu tetap bisa melakukan suatu apa tadi minimal memberikan stimulasi ya terhadap kognitif yang dimiliki oleh si anak tersebut. Kemudian mempertahankan tadi komunikasi dengan keluarga ya. Jadi itu menjadi tantangan karena saat ini banyak juga masalah perceraian dengan orang tua begitu ya. Kemudian juga mungkin masalah caregiver dari anak itu diambil alih oleh neneknya begitu. Kita bisa bayangkan kalau mungkin teman-teman juga apa mungkin pernah tahu gitu ya ketika anak ini diasuh oleh nenek gitu. Berarti kan apapun yang memang menjadi mungkin sebelumnya yang memang dilakukan oleh nenek itu kadang orang tuanya juga menjadi kalah gitu ya menjadi kalah untuk oh nggak boleh ini nggak boleh nggak apa-apa ini biar anaknya gemuk misalnya oh nggak boleh ini oh boleh makan ini nggak boleh nah jadi itu yang mungkin itu menjadi suatu faktor dan menjadi suatu isu bagaimana kita tidak hanya melakukan pendekatan dengan keluarga tapi juga caregiver ya, utama dari si anak tersebut siapa sehingga itu akan bisa berdampak juga pada bagaimana itu anak itu bisa berkembang ataupun tumbuh sesuai dengan apa yang harusnya ya. Eh, Apalagi misalnya orang tadi yang saya katakan mungkin orang tuanya dua-duanya meninggal ataupun malah orang tuanya bercerai gitu dia juga eh, ketika misalnya ikut ibunya ataupun bapaknya misalnya sebenarnya itu hal yang wajar mungkin bisa terjadi cuman kan jangan sampai adanya suatu permasalahan psikologis ya yang terjadi pada diri si anak tersebut. Kemudian edukasi ya jadi edukasi atau pendidikan kesehatan yang diperlukan untuk menjadi suatu hal yang harus kita perhatikan ya jadi harus kita perhatikan untuk dapat apa tadi angka health literasi pada masyarakat tentunya masih kurang sehingga kita perlu untuk meningkatkan bagaimana upaya memberikan peningkatan health literasi tidak hanya pada keluarga tapi juga pada anak-anak. Jadi mungkin dengan eh, senang untuk apa ada pojok untuk membaca misalnya ya. Kemudian untuk orang tua juga mungkin ini kalau kalau di Surabaya ini mungkin saya apa namanya contoh aja ya kalau di Surabaya itu mengembangkan bagaimana sekolah orang tua hebat gitu. Itu ada hampir di masing-masing RW
di area apa di wilayah pemerintah Kota Surabaya itu ada ada ini untuk ini ya untuk bisa meningkatkan kondisi kesehatan anak. Jadi ada sekolah orang tua hebat. Jadi masing-masing RW itu punya kader ataupun ya tadi punya kader kesehatan yang mana salah satu programnya adalah bagaimana memintarkan orang tua melalui SOTH itu. Jadi sekolah orang tua hebat. Jadi orang tua di situ ya diberikan literasi. Jadi health literasi eh, bagaimana memberikan pengasuhan pada anaknya, bagaimana apapun itu terkait dengan bagaimana misalnya memberikan stimulasi gitu ya. Ya, jadi itu salah satu contoh ya program kebijakan yang ada di pemerintah setempat atau pemerintah Kota Surabaya yang mana itu juga akan ya harapannya adalah tadi meminimalkan angka kematian pada anak dan balita sehingga dibangkitkan untuk bagaimana orang tua ini bisa memberikan memenuhi kebutuhan dasar anak yang baik ya. Nah, dan pemerintah Kota Surabaya juga menyambut juga maksudnya masing-masing RW itu kan punya kader kesehatan dan kader kesehatannya itu juga bekerja sama juga dengan puskesmas dalam hal ini kalau itu ada area di keperawatan anak ya bekerja sama pada penanggung jawab yang ada di KIA ya untuk bisa bagaimana hal-hal apa saja yang dibutuhkan oleh kader ataupun pada saat dia memberikan edukasi dan itu bersama-sama dengan puskesmas dan lumayan untuk bisa meminimalkan kejadian atau angka ini ya angka kejadian eh, sakit pada diri anak di wilayah kota Surabaya. Kemudian meningkatnya biaya perawatan. Nah, itu juga meningkatnya biaya perawatan ini juga berdampak pada kepatuhan keluarga untuk berobat. Kadang karena apa ini karena jauh misalnya ya dan juga ada transportasi benar kalau pengobatannya benar dibiayai oleh BPJS misalnya tapi transportasi gitu ya transportasi itu kan tidak di cover bisa jadi orang tua malas untuk kembali dikarenakan mungkin dana yang tidak memadai ketika dia harus bolak-balik ke rumah sakit seperti yang terjadi pada anak-anak dengan keadaan kondisi kronis gitu ya jadi anak-anak dengan keadaan kondisi kronis itu mungkin harus bolak-balik harus berapa lama 2 minggu lagi 2 minggu ke depan 2 minggu ke depan lagi maksudnya harus harus kembali gitu ya sehingga itu akan bisa mempengaruhi bagaimana kepatuhan keluarga di dalam memberikan perawatan pada anaknya ya. Ya, saya rasa tadi ini juga sudah kita diskusikan bagaimana implementasi atau tindakan perawatan anak apa saja yang di area yang harus kita perhatikan pada saat kita memberikan asuhan perawatan pada anak tersebut ya seperti misalnya mengoptimalkan fungsi dari ya tentunya fungsi bagaimana dia tumbuh dan berkembang kemudian mengintegrasikan perubahan perkembangan pada anak untuk bagaimana melakukan pendekatan secara holistik, misalnya tidak hanya mengkaji ke arah perkembangan saja, tapi juga mengkaji perkembangan mungkin tidak hanya psikososial, tapi juga motorik, motorik kasar, motorik halus, dan juga bahasa. Ya. Kemudian juga di dalam implementasi praktek keperawatan juga mengintegrasikan beberapa prinsip perkembangan ilmu ataupun teori-teori yang mendukung dari bagaimana anak itu tumbuh sehat. Misalnya, ketika kita mengimplementasikan asuhan perawatan pada anak dengan keadaan apa dengan keadaan anak kronis misalnya apa-apa saja mungkin konsep teori model pada kronik soro misalnya ya untuk bisa bagaimana poin-poin di situ untuk bisa kita implementasikan. Jadi memang konsep-konsep teori itu juga sangat mendukung untuk bisa meningkatkan pengembangan pengembangan asuhan keperawatan yang berkualitas ya. Dan pemberian perawatan pada anak dan keluarga dan juga tidak lupa tadi pendekatan multidisiplin ya. Eh, Interdisiplin dalam hal ini tidak hanya kita ya pastinya kalau interdisiplin di sini kan di dalam area bidang kesehatan itu sendiri. Tidak hanya mungkin pada kita sama-sama perawat tapi juga bagaimana kita bekerja sama dengan ahli gizi, bekerja sama dengan dokternya, bekerja sama dengan fisioterapi misalnya. Apabila ada masalah-masalah pada perkembangan motorik pada diri si anak tersebut gitu ya. Jadi itu yang perlu harus diperhatikan dan tentunya
aspek etik legal, moral yang memang menjadi suatu permasalahan-permasalahan yang mungkin kita temukan pada saat kita memberikan perawatan pada anak tersebut. Ini beberapa tindakan untuk saat ini ya, jadi beberapa hal yang memang harus diperhatikan. Di situ ada jadi update ya, tentunya perawat anak ya, tantangannya adalah bagaimana selalu untuk melakukan mengupgrade diri kita sendiri ya untuk bisa memahami kebijakan-kebijakan tentunya yang ada pada area keperawatan anak, sehingga dengan kita mengupdate pengetahuan kita bisa tahu kebijakan-kebijakannya seperti apa. Kemudian tidak hanya itu, kebijakan mungkin upgrade terkait dengan tindakan apa ini apa penelitian-penelitian yang didapatkan untuk implementasi tindakan keperawatan yang ditemukan apa saja, dan itu juga akan bisa untuk kita bisa meningkatkan pengetahuan kita dan juga rasa tanggung jawab yang harus kita miliki untuk bagaimana kita bisa memberikan asuhan keperawatan anak yang berkualitas dan tidak hanya pada keluarga tapi juga kepada masyarakat. Kemudian melalui penelitian gitu ya, melalui penelitian tentunya evidence based practice ini menjadi suatu hal yang sangat baik untuk bisa memberikan kontribusi ya, kontribusi apa-apa saja yang apa-apa saja yang harus pengembangan intervensi yang seperti apa yang mungkin bisa menjadi suatu kontribusi meningkatkan asuhan keperawatan anak yang berkualitas ya. Kemudian untuk hal promosi, advokasi, nah tadi sudah disampaikan di sini hal promotion, tentunya untuk hal promotion, dan yang terpenting adalah anticipatory guidance ya, yang mana memberikan pedoman bimbingan ya pada keluarga untuk bagaimana keluarga bisa meningkatkan kesehatan pada diri si anak itu sendiri. Dan tentunya juga di sini yang menjadi suatu tantangan tadi adalah tadi banyaknya mungkin adanya penyakit infeksi ataupun adanya masalah psikososial yang terjadi pada diri si anak tersebut, ataupun upaya-upaya prevensi yang harus diberikan atau diedukasi agar meminimalkan adanya suatu hambatan ataupun adanya suatu permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi pada diri seseorang anak. Nah, ini konseling ya, jadi memang dukungan ataupun konseling yang diberikan pada keluarga tentunya di sini juga membutuhkan suatu apa? Karena memang konseling merupakan suatu keterampilan yang lebih dalam lagi pada saat kita melakukan pemberian edukasi ya. Jadi tentunya ini juga perlu untuk menjadi suatu tantangan juga bagi perawat anak untuk bagaimana kita meningkatkan keterampilan di dalam melakukan konseling, sehingga di sini akan terjadi suatu tadi ya eh, perpindahan ataupun tukar tukar ide ataupun opini pendapat dalam memberikan menyediakan permasalahan untuk bagaimana problem solving yang bisa dilakukan ataupun bisa diberikan pada suatu permasalahan yang mungkin terjadi pada keluarga dengan anak tersebut ya. Nah, ini beberapa ini evidence based practice melalui proses penelitian yang ini sebenarnya masih banyak, maksudnya evidence based practice, contoh-contoh evidence based practice yang menjadi suatu alternatif ini ya, menjadi suatu alternatif tindakan ataupun apa ini namanya, tindakan atau implementasi yang bisa diimplementasikan pada saat kita memberikan intervensi ya. Nah, ini jadi beberapa banyak dan sumber-sumber yang untuk evidence based practice saya rasa juga banyak saat ini bisa kita dapatkan. Selain ini adalah bisa jadi pengalaman dari para perawat anak gitu ya, tentunya di dalam memberikan perawatan itu menjadi suatu sumber di dalam bagaimana kita mengembangkan evidence based practice yang ada di area pediatric nursing. Nah, ini beberapa proses, saya rasa proses untuk dokumentasi, ya. Nah, ini ya. Nah, ini ya, jadi ini tujuan dari pediatric nursing, tadi dari apa yang sudah disampaikan tadi, bahwa memang tujuan dari area perawatan anak itu adalah memberikan perawatan, kemudian tadi anticipatory guidance pada orang tua di dalam memberikan perawatan anak, meningkatkan upaya meningkatkan promosi pertumbuhan dan perkembangan pada anak, dan juga upaya pencegahan dan
meluasnya penyakit pada diri seseorang anak. Jadi dari tujuan ini rasanya banyak hal yang tantangan yang harus kita apa sebagai perawat anak untuk bisa dihadapi. Tentunya misalnya bagaimana memberikan perawatan perawatan pada anak dengan keadaan kondisi baik kondisi kegawat daruratan, misalnya kondisi terminal gitu ya, ataupun keadaan kondisi kritis itu yang mungkin juga perlu kita harus antisipasi ya. Kemudian edukasi-edukasi yang bisa diberikan pada keluarga, ya edukasi yang perlu untuk diberikan kepada keluarga untuk bagaimana merawat anak sehingga merawat anak dengan berkualitas sehingga bisa dapat meningkatkan ini ya, meningkatkan tadi mengoptimalkan ya bagaimana anak itu tumbuh dan berkembangnya. Kemudian kalau terjadi suatu penyakit, jangan sampai nanti akan memperluas, jadi meminimalkan adanya perluasan penyakit tersebut dengan pemberian asuhan keperawatan yang berkualitas dan tentunya tidak hanya memandang pada dari sisi aspek fisik pada diri si anak tersebut, tapi juga dari sisi bagaimana anak itu menjalani kondisi kesehatan yang terganggu tanpa adanya suatu eh, ini apa namanya tanpa suatu haknya tadi kan untuk tumbuh dan berkembang tanpa mengurangi adanya bagaimana dia hak untuk tumbuh dan berkembangnya. Artinya kita harus tetap untuk memberikan ini ya memberikan eh, menstimulasi bagaimana anak itu bisa tumbuh dan berkembang dengan optimal. Nah, ini beberapa perubahan yang spesifik tadi dari adanya suatu perkembangan ataupun adanya suatu perjalanan bagaimana pelayanan di area keperawatan anak. Jadi perubahan-perubahan yang spesifik dengan meningkatnya fasilitas yang ada, fasilitas kesehatan tentunya itu juga akan bisa mengurangi pembiayaan perawatan agar tadi ya, jadi angka kembalinya ke rumah sakit ketika peningkatan pelayanan perawatan itu peningkatan pelayanan keperawatan anak itu dilakukan tentunya akan bisa mengurangi biaya perawatan dan juga upaya-upaya preventif perawatan preventif juga perlu untuk dioptimalkan agar nanti tadi tidak sampai ya tadi karena goalnya adalah eh, apa goalnya adalah salah satunya tadi melakukan mencegah adanya penyakit gitu ya sehingga di sini bagaimana upaya-upaya perawatan prevensi yang bisa diberikan kemudian perawatan yang komprehensif kemudian juga isu terkait dengan kualitas hidup dari anak ketika dia dalam keadaan kondisi sehat bagaimana mengoptimalkan kualitas hidupnya tentunya dengan menstimulasi begitu juga ketika dia dalam keadaan kondisi sakit jangan sampai dengan sakitnya tersebut juga akan menurun terus untuk kondisi kualitasnya sehingga tadi salah satu goalnya adalah goal dari area keperawatan anak itu adalah eh, apa tadi meluasnya penyakit, meminimalkan adanya meluasnya penyakit tersebut. Kemudian perhatian terhadap berbagai ancaman yang dunia bagi anak-anak gitu. Jadi baik itu mungkin virus ataupun apa yang akan bisa mengancam dari kondisi kesehatan dari si anak tersebut. Kemudian perbedaan atau keunikan dari anak dan keluarga tadi dari sisi aspek budaya ya keunikan itu sangat beragam yang mana budaya-budaya itu mungkin saja akan bisa mengganggu anak itu untuk tumbuh dan berkembang dan pastinya melindungi hak-hak dari anak itu sendiri ya anak itu punya hak yaitu di dalam undang-undang juga diatur bahwa anak apa namanya ada em, hal yang mengatur hak anak itu sendiri dan pastinya hak-hak itu harus terpenuhi ya jadi apa yang harus terpenuhi salah satu hal yang mungkin kita sebagai perawat anak untuk bisa dapat memastikan bahwa hak anak itu terpenuhi ya. Dan pastinya karena anak itu di bawah tanggung jawab orang tua, berarti orang tua harus memenuhi dari kebutuhan hak yang memang dimiliki oleh anak-anak tersebut. Nah, akhirnya dengan pemberian perawatan berkualitas, tentunya pemberian asuhan keperawatan anak yang berkualitas dan memandang bahwa memang hal yang harus diperhatikan apa-apa saja, poin-poin apa saja yang harus diperhatikan, tentunya akan bisa meningkatkan angka kesembuhan. Ya, angka kesembuhan dari si anak tersebut juga akan meminimalkan
apa angka kunjungan kembali ya angka kunjungan kembali dalam keadaan sakit pada si anaknya tersebut dan pastinya itu akan juga menyebabkan adanya penurunan dari pembiayaan dan yang terpenting juga meminimalkan dampak hospitalisasi. Karena kita tahu tadi bahwa anak dengan masuk rumah sakit adanya kehilangan kendali yang menyebabkan adanya suatu perubahan-perubahan yang dampak-dampak yang baik itu tidak hanya fisik tapi juga bisa psikologis, sosio dan spiritual dari seseorang anak tersebut. Nah, upaya-upaya preventif yang bisa kita lakukan adalah melalui edukasi, ya tentunya juga adanya pedoman antisipasi hal-hal apa, dan pastinya itu juga pedoman apa yang dibutuhkan oleh orang tua dengan usia toddler, apa yang dibutuhkan pada orang tua dengan usia prasekolah, usia sekolah sampai remaja. Nah, itu menjadi suatu hal yang harus kita buatkan pedoman antisipasi tersebut dan itu menjadi suatu tantangan karena semakin semakin berkembangnya zaman tentunya pedoman-pedoman tersebut menyesuaikan dengan adanya perkembangan-perkembangan zaman. Jangan sampai nanti pedoman antisipasi itu diberikan dibuat misalnya sebelum adanya maksud saya tidak tidak mengikuti perkembangan zaman yang ada dan itu akan juga berdampak bagaimana orang tua misalnya menghadapi anak dengan karakteristik Gen Z. Apa-apa saja sih karakteristik Gen Z tersebut sehingga itu edukasi yang diberikan kepada orang tua kita sesuaikan oh karakteristiknya seperti ini. Jadi solusi alternatif untuk bisa mendekati anak dengan usia-usia Gen Z itu seperti ini itu yang perlu untuk diperhatikan ya. Jadi itu yang hal-hal yang harus kita perhatikan. Kemudian keberlanjutan dari perawatan itu juga diharapkan eh, kalau hospital setting memang bisa jadi kan bolak-balik gitu ya. Jadi bolak-balik itu diharapkan adanya hospital setting ini berubah menjadi adanya outpatient setting. Jadi dengan harapan dengan lebih ya tetap dia diberikan perawatan, tapi mungkin keadaan dia harus lama hospitalisasi itu juga akan bisa mengganggu bagaimana anak tersebut ya tadi kalau dia lebih banyak di rumah sakit ya tadi kehilangan kehilangan kendalinya itu akan lebih sering terjadi ya sehingga akhirnya dia akan menimbulkan adanya suatu permasalahan-permasalahan psikologis yang terjadi pada anak. Namun ketika dia ada di outpatient setting ya bisa memang untuk diberikan pengobatan tapi hanya rawat jalan gitu ya. Jadi rawat jalan tersebut untuk di situ untuk bagaimana ambulatory care klinik, primary care dari primary care-nya misalnya kemudian rehabilitasi, community long term facility and home and schooling. Jadi di sini tidak hanya Nah, itu outpatient di rawat jalan tapi benar di ya, lagi eh, di apa ini lebih di banyak yang puskesmas ya tentunya mana untuk mengantisipasi ya tersebut ya maksudnya dari kerjanya juga untuk dari tangkapannya dari kayak dia sebenarnya paham nggak sama prosedurnya itu ya. Jadi kemarin tuh ada oh tiga ya orang. baik ini ada yang bocor ya ya oke baik saya lanjutkan ya saya pikir bertanya tadi ya oke baik jadi itu ya jadi sekarang juga cakupan untuk apa namanya manajemen terpadu yaitu juga di puskesmas itu juga apa namanya perlu untuk dilakukan untuk mencegah adanya komplikasi ya ataupun mencegah adanya kerentanan kerentanan komplikasi yang mungkin terjadi. Tapi ketika di pelayanan outpatient itu bisa dapat ditangani dengan baik, ya tentunya tidak akan mungkin akan meminimalkan adanya suatu komplikasi yang terjadi akibat dari kondisi sakitnya tersebut. Oleh karena itu, perawat-perawat anak yang mungkin ada di outpatient setting itu menjadi suatu tantangan untuk bisa meningkatkan keterampilan ataupun mengupgrade atau continuing education untuk bisa memberikan tindakan-tindakan apa yang harusnya bisa dilakukan untuk bisa meminimalkan adanya masalah 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 eh, terjadinya penyakit ya yang berkembang dan juga akan berdampak komplikasi pada diri si anak tersebut. Kemudian terkait dengan isu quality of life, jadi adanya peningkatan isu dari kualitas hidup anak yang tentunya
ini anak dengan kondisi ketidakmampuan, ya adanya sekolah-sekolah inklusi, saya rasa saat ini juga sudah banyak ya kalau sekolah-sekolah inklusi yang menampung adanya anak dengan kondisi ketidakmampuan. Cuman tantangannya adalah bahwa penerimaan masing-masing anak. Tidak semua penerimaan anak itu dapat menerima anak dengan kondisi ketidakmampuan menjadi suatu minoritas yang ada di area tersebut. Jadi kita sebagai perawat anak juga tadi perlu untuk bekerja sama dengan UKS ya untuk dapat memberikan edukasi bagaimana bagaimana eh, melakukan apa ini pendampingan kepada anak-anak yang mungkin anak-anak yang di sekolah, anak sekolah, usia remaja untuk melakukan pendampingan agar tidak terjadi adanya bullying ya, tidak terjadi adanya suatu tadi permasalahan yang dilakukan sebagai dampak adanya ketidakmampuan yang terjadi pada si anak tersebut. Jadi peran dari pediatric nurse dalam hal ini bekerja sama dengan perawat sekolah atau UKS untuk bisa dapat meningkatkan eh, meningkatkan kesadaran bagi anak-anak di luar anak kebutuhan khusus khusus untuk bisa tetap, maksud saya kebutuhan khusus pun juga tetap untuk bisa kita perhatikan kualitas hidup dari si anak tersebut. Kemudian perhatian terhadap ancaman dan keselamatan, ya jadi perhatian terhadap ancaman dan keselamatan mungkin adanya seiring sejalan mungkin adanya bisa kemungkinan adanya bencana alam itu akan bisa menyebabkan trauma ya, trauma pada diri anak tersebut dan juga akan bisa menyebabkan suatu kondisi perilaku, perubahan perilaku pada diri si anak dan peran dari perawat perawat anak di sini adalah bagaimana kita mengkaji kebutuhan tersebut ya, kemudian melakukan intervensi dan meningkatkan keamanan dan stabilitas dari si anak. Jadi ketika kita mendapatkan anak post trauma ataupun setelah bencana alam dia mengalami trauma, berarti kita juga bisa bekerja sama dengan perawat jiwa yang ada di komunitas ataupun ya kita bisa memberikan edukasi sejauh mana hal-hal yang dibutuhkan oleh si anak maupun oleh keluarganya. Nah, ini beberapa tren terkini terkait dengan pediatric nursing ya. Jadi ya, tadi adanya pendekatan modern dari perawatan kesehatan untuk mencegah dibandingkan pengobatan. Ya, jadi diharapkan tadi mulai dari outpatient setting ya. Jadi dari pelayanan dasar ya untuk jangan sampai nanti ya pasti orang ketika anaknya sakit ya pastilah membawa membawa pada membawa tidak semua tapi ya jadi tentunya yang dia sudah mau belajar untuk oh kalau anak saya sakit ya harus saya bawa ke tempat pelayanan kesehatan misalnya sehingga di situ akan segera untuk ditangani apa-apa saja apa-apa saja yang memang dibutuhkan oleh keluarga tersebut ya. Kemudian pertumbuhan ini menjadi suatu hal yang harus diperhatikan upaya untuk meningkatkan pertumbuhan sehingga akan bisa memberikan bagaimana anak itu bisa tumbuh dan berkembang dan bisa berdampak dari bagaimana pemberian pelayanan keperawatan pada anak. Kemudian independent practitioner yaitu bagaimana kita sebagai perawat anak untuk bisa melakukan intervensi ataupun aktivitas yang mana juga akan bisa menempatkan diri kita sebagai perawat anak yang berkompeten di dalam memberikan pelayanan perawatan pada anak dan tentunya bisa dapat bekerja sama dengan interdisiplin ilmu. Kemudian eh, acceptance ya, jadi harus menerima apa bagaimana perawatan pada anak itu memang berpusat pada keluarga, sehingga kita harus melakukan suatu upaya-upaya untuk bisa memfokuskan juga atau memberikan asuhan keperawatan atau family center care ini untuk nantinya dapat memberikan suatu hal yang kalau family center care itu kan keterlibatan keluarga menjadi suatu hal yang penting gitu ya. Sehingga di situ keluarga bisa dapat ikut terlibat, keluarga bisa ikut difasilitasi atau diberdayakan untuk bisa memberikan perawatan pada anaknya. Kemudian yang terpenting juga bagaimana kita terlibat untuk untuk melakukan melakukan penelitian-penelitian ya, penelitian-penelitian ataupun berbasis eviden tadi menemukan suatu intervensi-intervensi yang berbasis eviden untuk bisa mengembangkan dan berkontribusi di dalam
pengembangan asuhan keperawatan asuhan keperawatan anak ya. Caranya di sini meningkatnya jumlah pelayanan yang membutuhkan pelayanan kesehatan mental ya saat ini. Jadi anak-anak dengan keadaan perilaku psikososial atau perilaku hal yang meningkatkan adanya suatu permasalahan-permasalahan masalah mental yang terjadi pada diri seseorang anak. Kemudian meningkatnya jumlah anak sakit dengan akibat dari resisten antibiotik ya sebagai adanya suatu penggunaan penggunaan antibiotik yang tidak baik oleh keluarga sehingga menyebabkan adanya eh, adanya suatu resisten antibiotik yang terjadi pada diri seseorang anak tersebut. Meningkatnya penyediaan layanan pendidikan untuk keamanan dari anak itu sendiri seperti mengatasi bullying ya bukan promosi sosialisasi saya rasa sudah banyak namun tadi health literasi ya. Jadi health literasi yang sangat rendah bagi orang tua ataupun anak dengan adanya edukasi yang sudah diberikan tersebut itu sangat rendah sehingga itu masih tetap memungkinkan adanya suatu permasalahan-permasalahan yang mungkin sebenarnya informasi tersebut ada beberapa solusi yang ditawarkan namun karena sosialisasinya kurang atau bukan kurang penerimaan ataupun tindakan yang mungkin akan tindakan untuk sosialisasinya yang akan bisa mempengaruhi bagaimana seseorang itu menerapkan apa yang sudah disosialisasikan. Adanya awal pubertas itu juga saat ini banyak anak-anak dengan masih usia sekolah mengalami menarche ya. Jadi hal itu juga akan berdampak terhadap adanya banyaknya angka-angka kejadian dari mungkin pernikahan dini ataupun bahkan adanya adanya kehamilan di luar nikah ataupun kehamilan pada anak usia dini itu akan sangat banyak sekali sehingga itu menjadi tantangan juga untuk bagaimana. Tadi kan prinsipnya adalah upaya pencegahan. Upaya pencegahan itu harus diantisipasi apa yang harus kita lakukan di dalam menangani upaya pencegahan dari keadaan-keadaan tersebut. Bergesernya perawatan medis dan keperawatan dari pengobatan menjadi halo, tadi mohon maaf saya keluar. Bentar, bentar. Tadi mohon maaf internet saya kok ini. Ya, baik, nyampe mana tadi ya? Ya, obesitas ya, sampai obesitas ya. Jadi obesitas eh, banyak sekali sekarang anak-anak usia sekolah itu mengalami obesitas dan itu juga akan tidak banyak kemungkinan kemungkinan juga akan bisa meningkatnya perkembangan penyakit-penyakit metabolik yang dimiliki oleh anak dengan keadaan obesitas dan juga akan berdampak pada di kemudian hari ya. Jadi di kemudian ketika dia menjadi dewasa juga akan berdampak dengan adanya riwayat penyakit yang diderita pada saat anak-anak. Hipertensi ini juga terjadi karena banyaknya sekarang seiring dengan peningkatan kasus ginjal ya. Jadi kasus-kasus penyakit ginjal memungkinkan juga meningkatnya keadaan kondisi hipertensi yang terjadi pada anak. Banyaknya tadi kasus-kasus ginjal yang terjadi memang akibat bisa jadi karena akibat dari lifestyle atau gaya hidup dengan pola makan yang lebih banyak yang pola makan yang instan misalnya mengandung pengawet ataupun mengandung pewarna misalnya yang itu juga akan bisa mempengaruhi ya bagaimana kondisi keadaan kesehatan pada ginjalnya dan kalau sudah terganggu juga akan beresiko untuk terjadinya hipertensi pada diri si anak tersebut. Diabetes juga demikian ya adanya masalah-masalah
metabolisme yang terjadi pada anak dan juga asma ini biasanya adanya suatu alergi yang mungkin diturunkan oleh keluarga dari keluarga ke anaknya. Kemudian tren yang lain adalah penggabungan ini ya. Jadi maksudnya adanya pembelajaran sejak dini pada saat pemaparan di tingkat institusi ataupun tingkat proses pembelajaran bagi calon nurse untuk bisa memahami dan bagaimana melakukan stimulasi-stimulasi apa-apa saja yang bisa dilakukan terkait dengan adanya permasalahan pertumbuhan dan perkembangan pada anak ya. Kemudian menggunakan tempat layanan klinik pada acute care komunitas ataupun sekolah, jadi kecenderungan untuk bisa memanfaatkan adanya perawatan dan itu juga akan suatu hal yang baik ya karena ketika dia memanfaatkan adanya tempat pelayanan tersebut juga akan bisa berdampak pada meminimalkan adanya suatu kondisi meluasnya penyakit dari diri seseorang anak tersebut. Kemudian meningkatkan fokus hal promosi dan pencegahan dalam program keperawatan ya tentunya banyak sekali sosialisasi yang sudah diberikan baik itu dari kementerian ya ataupun dari beberapa bidang sektor yang lainnya untuk bisa dapat meningkatkan upaya perilaku hidup bersih dan sehat khususnya bagi anak-anak untuk bisa meningkatkan dan meminimalkan angka kematian pada anak dan balita. Nah, meningkatkan fokus pendidikan menuju masyarakat yang sehat. Nah, ini tantangan-tantangan yang memang harus dihadapi tentunya berdasarkan permasalahan-permasalahan yang tadi eh, di masa mendatang. Tentunya komunikasi yang harus kita kembangkan, apalagi di dalam area keperawatan anak, harus kita perlu untuk melakukan kemampuan keterampilan berkomunikasi ini untuk yang lebih kreatif ya. Kreatif di sini karena kita tahu bahwa anak-anak itu sangat unik ya, sehingga kita melakukan komunikasi yang kreatif pada anak, tentunya bagaimana mengembangkan komunikasi yang efektif pada anak ya tentunya harus memahami bahwa anak itu unik dan sesuai dengan perkembangannya, sesuai dengan area perkembangannya atau perkembangan yang dimiliki, kita menyesuaikan komunikasi yang harus kita lakukan dan itu memang sangat dibutuhkan dan menjadi suatu tantangan-tantangan bagi kita, baik kita memberikan asuhan keperawatan ataupun melakukan suatu penelusuran ilmiah berbasis bukti ya untuk bisa memberikan intervensi-intervensi apa yang bisa kita lakukan ya. Kemudian tantangan terkait dengan memahami perkembangan kognitif ataupun adanya perbedaan-perbedaan secara fisik yang terjadi pada anak itu juga akan memungkinkan kita untuk memberikan intervensi yang sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki oleh anak. Kemudian masalah-masalah yang spesifik dan banyak juga gitu dan itu juga akan menjadi tantangan. Masalah spesifik mungkin sudah didapatkan melalui maksud saya penanganan masalah dari suatu kasus yang spesifik mungkin ketika berkembangnya zaman ada yang spesifik yang lain sehingga perlu untuk menelusuri lebih dalam lagi sehingga kemampuan perawat anak untuk bisa melakukan penelitian, penelusuran lebih lanjut, evidence based practice itu sangat dibutuhkan dan itu menjadi suatu tantangan yang harus dilakukan untuk mengantisipasi adanya suatu hambatan akibat dari tantangan yang ada tersebut ya. Kemudian hampir semua anak-anak itu sangat beresiko ya. Jadi artinya ya harus harus tahu gitu kondisi yang ketika kita melakukan intervensi harus memahami oh kondisi anaknya memang saat ini seperti ini. Jadi saya harus melakukan intervensi yang begini misalnya. Jadi itu yang perlu. Kemudian meluasnya berbagai variasi sistem family yang ada di Indonesia dan itu juga akan berdampak bagaimana kita melakukan pendekatan ya. Jadi berdampak pada dan menjadi tantangan juga bagi kita bagaimana kita melakukan pendekatan dengan karakteristik keluarga yang bermacam-macam, karakteristik keluarga dengan budaya yang berbeda-beda gitu sehingga itu menjadi suatu hal yang harus kita hadapi di perawatan masa akan datang bahwa kita harus memahami budaya yang ada dan bagaimana pendekatan budaya tersebut di dalam kita melakukan intervensi. Kemudian dan juga harus menjadi sensitif terkait dengan budaya karena kadang orang tua terlalu mengekang terhadap misalnya anaknya harus ini kan anaknya perlu diberikan nutrisi dengan malnutrisi tapi dia tidak boleh makan makanan selain makanan yang diberikan orang tua atau contoh yang lain misalnya
apa namanya, misalnya ada budaya yang menyampaikan tidak boleh makan ikan misalnya ya, padahal itu sebenarnya penting untuk protein diri dari si anak tersebut ya. Jadi beberapa tantangan-tantangan ini sebenarnya meskipun itu sebelumnya memang menjadi suatu permasalahan pada saat ini, tapi di masa depan justru kalau misalnya kita tidak mengatasi atau tidak menghadapi tantangan tersebut atau tidak mempersiapkan dari adanya antisipasi dari tantangan tersebut juga akan bisa menyebabkan penurunan kualitas dari pemberian asuhan keperawatan pada anak. Nah, selain itu ini ya, jadi adanya perawatan pediatrik yang membutuhkan pendidikan yang spesialis dan juga tidak hanya mungkin dari sisi formal pendidikan spesialis sudah ada dan dikembangkan dari berbagai kurikulum yang ada dari spesialis, tapi juga mungkin berkembang meningkatnya apa ini layanan dengan meningkatnya upgrade skill dari perawat-perawat yang pediatrik untuk bisa meningkatkan keterampilan dalam memberikan pelayanan pada anak. Kemudian meningkatnya jumlah dari ini kan kalau infeksi HIV semakin lama banyak juga anak-anak ya, yang mana kita tahu kalau anak-anak pastinya ya didapatkan dari orang tuanya begitu ya. Tapi sekarang juga zamannya saat ini ke depan juga mungkin saja adanya perkembangan zaman ya yang terjadi atau masalah-masalah perilaku pada anak itu juga mungkin akan meningkatnya jumlah HIV, dan itu menjadi suatu tantangan untuk kita bisa melakukan suatu upaya-upaya pencegahan agar tidak banyak terjadi kejadian atau angka kejadian yang terjadi akibat HIV tersebut ya. Kemudian meningkatnya jumlah masalah-masalah psikososial yang tadi sudah kita bahas, adanya banyak hal yang bisa mempengaruhi dan itu juga akan menjadi suatu tantangan ruwetnya mungkin ataupun masalah yang mungkin banyak terjadi di dalam di dalam apa namanya suatu sistem keluarga, dan itu juga harus kita sebagai perawat mengantisipasi keadaan tersebut. Tentunya dengan fokus utamanya ketika di area keperawatan anak adalah bagaimana memberikan apa yang namanya edukasi kepada orang tua agar memberikan pola asuh yang baik. Itu adalah tetap menjadi suatu peran kita untuk bisa mendampingi orang tua melakukan asuhan keperawatan pada anak yang berkualitas, memberikan perawatan pada anak yang berkualitas. Ya, baik, saya rasa cukup sampai ini untuk diskusi atau materi. Selanjutnya adalah mungkin ada hal-hal yang tadi sudah saya sampaikan, ada hal-hal yang belum jelas dan perlu ada diskusi. Silakan nanti pada saat diskusi. Waktu saya kembalikan lagi pada moderator. Mungkin atau mau langsung pertanyaan, monggo. Silakan saya kembalikan lagi pada moderator. J, terima kasih sekali Bu Yuni. Materinya sudah disampaikan dan saya rasa sangat bermanfaat sekali untuk mahasiswa kami seluruhnya, nggih. Eh, untuk diskusi apakah mau dilanjutkan kembali, Bu? Oke, monggo, monggo, silakan Bu. Kalau ada Oke, yang perlu didiskusikan, monggo. mahasiswa, nggih, baik, baik, nggih. Kepada mahasiswa sekalian, apabila ada hal-hal yang perlu diklarifikasi atau ada hal-hal yang perlu ditanyakan terkait dengan apa yang sudah disampaikan Bu Yuni. Nah, ini sudah ada yang tunjuk tangan ya. Ini mungkin kita beri Oke. kesempatan dulu. Raihana, silahkan. Baik, selamat sore Nurse Mera dan Nurse Yuni. Sebelumnya suara Ya, saya jelas. Oke, saya izin bertanya. Sebenarnya perkenalan dulu, nama saya Raihana. Saya dari angkatan 2022. Saya izin bertanya, bagaimana kita sebagai perawat anak dapat mengelola dilema etis yang mungkin muncul ya dalam perawatan anak yang dengan kebutuhan medis yang kompleks, Ibu. Terutama terkait pada keputusan yang melibatkan orang tua atau keluarganya. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. oke. Baik, Monggo langsung bisa, nggih. nggih, langsung Lanjut. kemauan Bu. Nggih, nggih. Baik, pertanyaannya Mbak Rahana bagus sekali ya. Jadi adanya dilema etik, jadi penanganan dilema etik yang terjadi. Tentunya kita kembali lagi pada anak-anak itu adalah
penanggung jawab itu adalah keluarga. Jadi adanya suatu ethical decision making yang mungkin kita temukan di dalam merawat anak tentunya harus dikomunikasikan pada keluarga dan keluarga yang bisa memutuskan. Meskipun misalnya anaknya usia remaja, anak usia remaja sebenarnya kan sudah bisa ya untuk eh, melakukan pengambilan keputusan, tapi tetap harus yang bertanggung jawab adalah keluarga. Jadi kita sebagai perawat mungkin bisa menjalankan sebagai advokasi. Misalnya ini, misalnya contohnya pasien anak ini usia remaja. Dia dengan keadaan kanker mungkin ya, misalnya ini dengan keadaan kasusnya kanker. Kemudian eh, dia nggak mau kalau karena dia kanker darah misalnya, dia nggak mau harus diulang-ulang untuk untuk transfusi darah misalnya ya. Jadi dia menyampaikan bahwa ngapain saya ditransfusi, badan saya sudah badan saya seperti seperti ini aja misalnya. Dan itu hal yang menjadi suatu hal yang mungkin kita bisa bisa melakukan suatu apa yang harus diambil keputusan terkait dengan suatu keadaan kondisi yang dialami tersebut. Dan itu biasanya harus kita melakukan suatu diskusi juga dengan keluarga ya. Jadi pasti pengambilan keputusan kita harus menghargai secara prinsip etik eh, otonomi dari anak itu kita perlu hargai, tapi kita juga perlu untuk mendapatkan persetujuan juga dari orang tua atau orang tua menjadi suatu penanggung jawab yang memutuskan apa yang harus dilakukan pada diri si anak tersebut. Jadi artinya kita juga harus berkomunikasi dengan anak dengan usia remaja. Kita harus karena anak usia remaja itu kan perlu untuk ini ya, perlu banyak untuk eh, karena dia pasti kalau ngomong A nanti lah harusnya saya kan opini dia sudah bisa untuk melakukan suatu upaya penjelasan alasan-alasan dan kenapa saya harus dilakukan tindakan transfusi. Kemudian kalau saya nggak mau tuh saya terus harus bagaimana dan lain sebagainya. Dan itu yang perlu untuk kita lakukan. Jadi intinya kembali lagi bahwa di dalam adanya masalah dilema etik yang terjadi pada area keperawatan anak, tentunya penata laksanaan atau pengambilan keputusan itu juga harus berdasarkan dari keputusan dari orang tua. Begitu Mbak Raihana. Baik, terima kasih. Sangat menjawab, Nurse Yuni. Oke, terima kasih. Oke. Baik, selanjutnya ini di kolom chat ya Bu. Chat ya. Ini di kolom Heeh, chat ada baik. pertanyaan nggih, dari Nur Widya Stuti. Monggo mungkin bisa Oke, baik. Jadi terima dicermati. kasih Mbak Nur Widya Stuti. Ya, pertanyaan pertama, bagaimana upaya kuratif berdasarkan evidence based practice dalam penanganan anak yang telah mengalami trauma? Oke, maka dari itu tadi perubahan pelayanan yang spesifik, ya, yang mana itu harapannya adalah menurunkan angka kembali ya. Jadi menurunkan angka kembalinya perawatan anak yang perawatan anak untuk meminimalkan adanya trauma hospitalisasi. Perawatan yang spesifik itu seperti apa? Misalnya adanya perawatan yang tidak ke rumah sakit, misalnya ada suatu klinik yang memungkinkan untuk bisa diberikan pelayanan keperawatan tersebut. Sehingga anak itu tidak tersetting untuk di rumah sakit gitu. Hal yang lain yang bisa dilakukan adalah meminimalkan trauma itu adalah tadi mengkondisikan ruangan itu dengan kondisi yang seperti ruangan seperti di rumah misalnya ya. Jadi itu. Jadi beberapa penelitian juga mengkondisikan setting ruangan dengan misalnya dibuat ada gambar-gambar. Sekarang kan banyak kalau di ruangan anak itu tidak dinding yang polos misalnya ya. Jadi itu sudah dibuat dinding yang ada mainannya, kemudian ada gambar-gambarnya, kemudian mungkin ada permainan yang bisa dilakukan atau dimainkan di anak tersebut, di ruangan tersebut, sehingga mengkondisikan itu adalah kondisi seperti yang di rumah. Dengan seperti itu, harapannya ketika dia harus dirawat misalnya ya, jadi trauma itu akan meminimalkan adanya trauma dengan suatu keadaan yang memang disesuaikan ataupun disetting seperti keadaan yang ada di rumahnya. Begitu ya untuk yang nomor satu gitu ya. Nanti yang kita jawab nomor dua dulu, bagaimana cara perawat agar dapat menempatkan diri agar memiliki kemampuan yang kompeten dalam memberikan asuhan. Nah, yang pertama harus percaya diri ya. Dengan kita percaya diri berarti harus punya bekal.
di dalam percaya diri kita harus mempunyai bekal bagaimana ada masalah psikososial. Oke, berarti kita harus memahami karakteristik dari orang tua, dari anak. Kemudian kita perlu untuk bagaimana melakukan bina hubungan saling percaya dengan keluarga dan anak tersebut. Bagaimana membina hubungan saling percaya dengan berbagai karakteristik anak yang berbeda-beda? Ya tadi salah satunya tadi kekonsistenan dari pelayanan keperawatan. Artinya bahwa datang kita dengan misalnya datang ke anaknya kita senyum gitu ya. Kemudian kita memberikan aromatic care, kemudian kita memberikan intervensi dengan penerapan prinsip bermain, melakukan pengkajian dengan prinsip bermain gitu. Saya rasa dengan begitu tentunya adanya permasalahan-permasalahan psikososial yang terjadi pada diri anak itu bisa kita kondisikan sehingga anaknya bisa percaya dengan kita dan dia mau untuk melakukan ataupun menerima tindakan yang akan kita lakukan gitu ya. Jadi kemampuan tentunya bisa menempatkan diri tentunya harus dengan percaya diri, tidak hanya percaya diri tapi membekali diri kita untuk apa-apa saja yang harus kita ketahui, apa-apa saja yang harus ya tentunya berdasarkan kompetensi ya, sesuai dengan kompetensi yang ada. Kemudian apa peran perawat dalam mengidentifikasi dan mengintervensi masalah dini, masalah kesehatan mental pada anak yang semakin. Nah, ini penting. Itu peran perawat tentunya untuk melakukan pengkajian adanya permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi dan memang areanya beririsan juga dengan keperawatan jiwa tentunya. Ya, jadi di sini kita di dalam keperawatan anak belajar terkait dengan perkembangan psikososial pada diri seorang anak. Kemudian untuk melakukan deteksi dini dari perkembangan tersebut tentunya kita bisa berkolaborasi dengan sejawat kita mungkin di area keperawatan jiwa untuk bisa kita lebih mendalami lagi apa yang harus kita lakukan. Kalau di keperawatan jiwa memang lebih ke arah dengan anak-anak kebutuhan khusus gitu ya. Jadi adanya kebutuhan khusus, permasalahan kebutuhan khusus yang terjadi atau masalah-masalah Bisa nggak mental Grace yang kalau lagi ada, Zoom? mental yang ada Bisa kalau lagi Zoom pada gitu bisa nggak? mental yang terjadi pada anak-anak dengan kebutuhan khusus. Pada area keperawatan yang harus kita identifikasi masalah dini adalah kita perlu untuk melakukan pengkajian, deteksi dini, perkembangan pada si anak. Itu adalah area dari perawatan. Jadi kita tahu bahwa Tahu. anak ini ada masalah Ya. di perkembangan psikososialnya. Anak ini memang perlu untuk apa namanya ditata laksana lebih lanjut terkait dengan masalah Oh, nggak ada. psikososial. Itu ya, Mbak Nur Widyastuti. 3 pertanyaan tadi. Oke, terima kasih Mbak Nur Widyastuti. Oke, selanjutnya mungkin ada hal yang lain. Ya, silakan. Ini Alif Maulana, silakan. Mas Mbak apa Alif? Mas gitu ya. Silakan monggo. Ya, baik. Terima kasih, Nes, atas kesempatannya. Izin bertanya, Nes, kalau misal Ya. terdapat kasus di ruangan di NICU ya, Nes, ada bayi lahir, kondisinya kritis, kemudian juga ternyata didiagnosis Down syndrome disertai penyakit Hirschsprung. Itu ternyata orang tuanya itu malah kabur meninggalkan rumah sakit dan tidak mau mengambil anaknya. Kemudian pas ditelepon sama pihak rumah sakit, eh, orang tuanya bilang nggak mau ngambil atau misal ditelepon tapi tidak diangkat-angkat begitu, Nes. Sekian, itu peran perawatnya bagaimana ya? Sekian, terima kasih. Oke, baik. Ya, jadi ada juga ya kasus-kasus seperti itu, gitu ya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah tentunya tadi edukasi ya. Jadi edukasi kita menjalankan peran sebagai advokasi, edukasi. Kalau memang orang tuanya bisa dihubungi, kita bisa istilahnya bisa berkomunikasi dengan orang tuanya tersebut bahwa hal-hal apa sih yang harus diperhatikan. Karena ini kan sebenarnya karena adanya suatu mungkin adanya shock gitu ya, shock yang terjadi. Jadi maksudnya emosional sesaat. Jadi ketika misalnya waktu kalau fase-fase emosionalnya jangan kita, anaknya harus di ini Bu dirawat dan lain sebagainya. Tentu mungkin akan ada penolakan. Tapi ketika kita berkomunikasi dengan melakukan edukasi yang sejelas-jelasnya bahwa anak ini masih membutuhkan orang tua untuk diberikan perawatan
dan juga membutuhkan apa yang harus apa namanya kasih sayang diberikan oleh orang tua untuk mengoptimalkan apa yang terjadi pada saat ini. Nah, dan ini bisa dilakukan atau kondisi kesehatannya bisa optimal dengan adanya kasih sayang yang diberikan oleh orang tua, dan itu perlu adanya suatu edukasi dan pendekatan kepada keluarga tersebut. Ketika pendekatan itu sudah dilakukan, kemudian dampak-dampaknya apa nanti ketika anak itu diserahkan ataupun tidak mau merawat dan lain sebagainya, hal itu bisa kita komunikasikan juga dengan keluarga, ya. Pastinya orang tua itu punya keluarga lah, ya. Jadi punya keluarga yang terdekatnya. Sebenarnya bisa berkomunikasi dengan keluarga-keluarganya tersebut, apa yang harus dilakukan. Kalaupun misalnya tidak mau, ya, ya tadi ya kembali lagi bahwa anak itu punya hak, ya. Meskipun dalam keadaan dengan Down syndrome, dengan Hirschsprung, dengan kelainan bawaan yang lain, dia punya hak untuk tumbuh dan berkembang. Dan tentunya keadaan kondisi itu juga harus perlu untuk sebagai perawat tentunya masih tetaplah memberikan perawatan bagaimana anak ini, jangan sampai nanti udahlah anak itu sudah dibuang sama keluarganya, ya udah nggak usah nggak usah dirawat, nggak bisa juga seperti itu, ya. Tetap kita sebagai perawat, peran perawat adalah memberikan perawatan yang optimal dalam memberikan perawatan yang optimal dalam menangani anak dengan kasus itu tadi, ya. Selain itu juga tadi melakukan pendekatan kepada keluarganya agar tadi kan emosional support itu juga sangat penting untuk bisa diberikan kepada orang tua melalui dukungan dari keluarga ataupun juga pada dari keluarganya terhadap si bayinya tersebut. Begitu saya rasa. Baik, terima kasih Nas atas jawabannya. Sama-sama. Oke. Terima kasih Bu Yuni. Saya rasa sudah bisa menjawab dengan jelas tadi ya apa yang ditanyakan oleh mahasiswa. Selanjutnya silakan apabila ada yang ingin ditanyakan kembali. Ini saya lihat di kolom chat belum ada ya. Silakan mahasiswa sekalian. Masih adakah? Kalau kita perhatikan kelihatannya sudah tidak ada yang mengajukan pertanyaan, Bu Yuni. Oke, Bu Merah. Oke. Mudah-mudahan tidak mengajukan pertanyaan itu memang karena sudah memahami apa yang tadi sudah Mudah-mudahan, amin, disampaikan ya. mudah-mudahan. Oke. Oke. Baik, mungkin closing statement ya dari saya Oh, Ji. terkait apa yang tadi sudah kita diskusikan, baik teman-teman mahasiswa di dalam memberikan pelayanan perawatan pada anak, tentunya kita juga perlu memperhatikan karena anak itu sangat unik ya, di mana keunikan tersebut membutuhkan suatu awareness dari kita sebagai perawat anak untuk bisa memahami karakteristik dari masing-masing perkembangan di tahap usianya, sehingga kita dapat memberikan perawatan yang berkualitas dan dapat meningkatkan dan mengoptimalkan kondisi kesehatan pada anak dan juga pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Demikian mungkin mudah-mudahan apa yang sudah kita diskusikan bisa bermanfaat untuk semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan kalau ada hal yang masih belum jelas, mungkin bisa dapat menghubungi saya. Terima kasih atas kesempatannya dari saya untuk Bu Mera dan juga untuk apa namanya Bapak Ibu dosen yang ada di program studi Ilmu Keperawatan di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Terima kasih. Ya. Terima kasih sekali Bu Yuni atas ilmu yang luar biasa ini untuk anak-anak kami. Dan kami juga mengucapkan permohonan maaf apabila dalam proses selama pembelajaran ini mungkin ada hal yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan dan semoga nanti di lain waktu tidak berkeberatan untuk bisa bertemu kembali dalam situasi Allah, yang sama seperti ini, ya Bu. Oke, mudah-mudahan nanti Ibu juga bisa di mahasiswa kami. Oke, baik. Baik, Bu Yuni dan mahasiswa sekalian, dikarenakan waktu juga sudah jam 3 dan segala rangkaian dari kuliah tamu pada sore hari ini sudah kita lewati dengan alhamdulillah dengan lancar. Untuk itu, marilah kita bersama menutup kegiatan kita pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama bagi yang beragama Islam.
Nggih, Alhamdulillah. alhamdulillahirabbil alamin. Eh,